Ini kira-kira berapa lama lagi ya dibenerinnya ya? Masih bisa dibenerin kan ya? Waduh Mbak, kayaknya tidak bisa lagi. Timing belnya soalnya putus. Maaf ya Mbak. Desa yang saya tuju itu udah deket apa masih jauh dari sini? Lumayan jauh Mbak. Waduh, terus saya nyambungnya naik apa dong dari sini Pak? Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat? Saya temenin Mbak deh. Gak apa-apa kan? Terus saya nunggunya di sini aja nih Pak? Iya, gak apa-apa Mbak, di sini Mbak. Ya, oke. Makasih Pak. Sama-sama Nol. Panas banget ini. Panas banget. Pak, berhenti sebentar. Permisi. Pak, saya boleh ikut nggak Pak? Mau ke mana, Mbak? Desa Penglipuran. Oh, bisa, Mbak. Silakan. Tapi nanti Mbak turunnya di perbatasan desa aja ya. Jadi boleh nih? Boleh. Turunnya nanti di? Perbatasan desa. Dari situ nyambung ke? Nah, habis itu nanti di situ ada ojek. Mbak silakan naik ojek. Di situ ada pangkalan ojek nanti ya. Sip. Beneran nih Pak, saya boleh ya? Silakan naik. Mas, kok taruh di belakang? Saya nggak bisa ikut sini. Waduh, nggak bisa Mbak. Di depan sudah penuh. Adanya di belakang aja. Silakan naik kalau Mbak mau. Sama kambing di belakang. Nyempil nggak bisa ya Pak? Waduh, nggak bisa Mbak. Masalahnya begini Mbak. Di sini sudah nggak ada kendaraan yang lewat. Adapun itu paling-paling kendaraan yang pulang dari pasar. Dan itu pun jarang sekali. Kalau Mbak mau silakan naik. Tenang bentar ya, Embing ya. Bau. Diri banget, bau deket lagi. Udah dekat. Dek. Ya. Kita berteman bentar ya. Nggak usah deket-deket tapi. Mbak, bangun Mbak. Udah sampai tempatnya. Udah sampai Pak. Iya, udah sampai. Belum minta tolong nggak Pak? Ya boleh. Ya. Ini saya nyambungnya naik. Iya, sekarang Mbak, silakan sambung naik ojek. Di sini ada ojek. Oh ya, siap. Oke. Mari Mbak. Iya, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Permisi Mas, ada yang bisa anterin saya ke desa Penglipuran nggak? Mat, lo nyium bau nggak? Apa ini bau kambing? Iya nih mbak nih, bau banget nih. Saya bau kambing? Lo nyium mbak? Ya emang saya tadi barengan sama kambing, tapi emang segitu baunya apa? Iya bau banget. Aduh Mas, atau nggak siapa kayak gitu yang bisa anterin saya ke desa Penglipuran? Pak. Pak Made. Ada yang mau sewa ojek, Pak. Pak. Ya. Permisi. Pak, Bau kambing? Iya nih. Itu bau kambing. katanya Mas itu berdua saya yang bau kambing Pak. Ibu bau kambing? Katanya. Ibu mau kemana? Mau ke desa Penglipuran Pak, bisa anterin nggak ya? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Ini tasnya. Jauh ya Pak katanya dari sini ya? Apa udah dekat? Ya. Oke ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Udah Pak. Ibu, Bu dokter yang baru ya Bu?
Betul, Pak. Saya Pak Made Wijaya, klien desa di sini. Klien desa itu apa ya, Pak? Klien desa itu sama dengan kepala desa, Bu. Oh, tapi kok Pak Made ngojek? Iya, Bu, untuk mencari uang tambahan. Tapi saya ngojeknya setelah habis jam kantor. Waduh, saya salut banget ini sama Pak Made. Itu merupakan contoh pemimpin yang hebat loh, Pak. Mari, Bu, saya bantu. Iya, boleh, Pak. Aduh, makasih banyak. Mari, Bu. Jadi, Buat apa nih Pak Ade? Pak, ternyata saya emang segitu bau kambingnya ya? Iya, Bu. Bau kambing, Bu. Tapi begini, Bu, ya. Nanti Ibu mandi dulu. Kalau umpamanya habis mandi masih bau kambing, saya harap Ibu nanti ke rumah saya, Bu. Pak Made punya obatnya? Saya akan coba bantu. Mudah-mudahan bau kambingnya Ibu bisa hilang. Oh iya, sampai lupa. Ini Pak Made ongkosnya. Makasih banyak loh, Pak. Tuh. Kok banyak sekali, Bu? Selanjutnya, Pak Dokter, Ya, perkenalkan, saya Yulia. Dokter Yulia. oh, Bayu. Aduh maaf. Perkenalkan nama saya Bayu, mantri sekaligus kepala puskesmas. Maaf loh dok, saya nggak bisa jemput dokter. Sebentar dok ya. Enggak, bisa lepas? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang bawa kambing ya? Tolong dibawa keluar ini, bau banget. Maaf dok, yang bau kambing itu saya. Dokter yang bawa kambing? Katanya sih gitu. Saya juga nggak ngerasa tapi Waduh, masa dokter bawa kambing? Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Kok bau kambingnya ada lagi sih? Hopeless gue. Gimana caranya ini bisa hilang bau kambingnya? Mana ya? Bu dokter. Bu dokter masih ngerasa bau ya? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ngerasa bau. Masih bu. Tapi ini baunya beda. Membuat saya terpana. Bau ketek. Bau dokter. Bau perempuan. Mas Bayu, saya ini mau minta tolong. Kalau bisa mau anterin saya ke rumahnya Pak Made nggak ya? Made siapa ya? Tukang ojek. Maksud saya Pak Made Wijaya. Oh, kepala Banjar. Ya tapi dia emang tukang ojek juga kan? Iya memang. Beliau itu orang bersih. Nggak mau korupsi. Makanya di desa ini aman dan sejahtera. Jadi gimana?
bisa nganterin saya? Oh, yaudah. Saya antar. Ayo. Ayo, mari. Yuk. Pak Pak Made. Made. Ayo. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Made. Aduh, saya minta maaf banget nih karena saya harus kesini lagi. Tidak apa-apa. Pintu rumah Bapak selalu terbuka untuk Bu Dokter. Jadi gini Pak, saya kan udah mandi ya. Tapi rasanya kok saya masih bau ya? Ya, jalan keluarnya harus mandi lagi. Mandi lagi? Iya, mandi di sungai desa itu. Oh, Pak Made. Sungai itu bukan ada penunggunya. Ya, dengan mandi di sungai itu, bau kambing Bu Dokter akan hilang. Wah, kalau saya sih mendingan bau kambing daripada mandi di sungai situ. Terus Pak, maksudnya penunggunya itu orang atau makhluk lain ya? Penunggu, makhluk halus ya. Serius? Serius? Ya sudah, kita ke sana saja biar Bu Dokter tahu sendiri. Bapak mau ambil motor dulu ya? Boleh. Makasih ya Pak. Jangan dekat-dekat. Hati-hati Bu Dokter. Ini tempatnya ini. Ya Bu. Aduh, Pak Made, saya mendingan masih bau kambing kayak begini daripada harus libur di tempat kayak begini, Pak. Tapi menurut Bapak, sungai ini aman saja Bu? Aman sih aman ya, Pak. Tapi nggak tahu kenapa ngelihat pertama kali aja saya udah merinding. Karena takut penunggunya. Bu Dokter, ini ada cerita. Jadi orang kesini sembarangan buang air kecil. Tiba-tiba hilang. Siapa? Bukan hilang, ngompol. Oh, ngompol ya. Sorry Bu Dokter, salah. Sekarang, udah selesai. Dia tukang listrik. Kan, Segara itu sarjana, insinyur. Jadi dia tuh ingin mengabdikan dirinya di masyarakat kita ini. Dia membuat kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Biar ada listrik di desa kita. Sehingga turis-turis itu datang walaupun desa kita terpencil, Bu Dokter. Ini panjang saya potong ya. Listrik udah mati kan? Coba cari. Masya Allah, Pak Made, itu, waduh, ini kesetrum. Dokter, kemana Bu? Jangan dok. Enggak. Dok, wah, berani banget nih dokter. Bu Dokter, dokter. Sekarang, kamu cepat panggil ibunya sekarang. Cepat. Order tamunya gimana? Order sudah saya beresin, Bu. Kemarin ibu dikomplain, katanya masakannya kurang enak. Kamu cek di kitchen deh, ya? Iya, ada kesempatan, Bu. Silakan gimana? Bu, saya bantu. Ya, nggak usah kamu ikut. Kamu beresin sini aja ya. Ayo, Bu. Pak Bayu, ini tolong bantuin Pak Made ya. Jangan manggil Pak, manggil Mas aja biasa. Iya, Mas Bayu tolong angkat kakinya.
kayaknya harus diurut dulu. Dok, Lili. Sini dok, dok. Dok, harus urutnya dulu. Mana? Oh iya, iya, hati-hati ya. Ini harus dilakukan tindakan CPR. Jangan dok, biar saya aja. Sini, sini. Segara! Ibu sabar ibu. Siapa kamu? Ibu tenang. Saya dokter ibu di sini. Sudah, jangan kamu diam saja. Tolong selamatkan anak saya. Bu, kelihatannya dia tidak bisa tertolong. Kelihatannya dia sudah mati. Anak saya udah mengapa-ngapa begini mau mandi. Ya ibu harus dasar. Dasar apa, Pak? Ya bersesangi. Bersesangi apa saja. Ayo cepat. Bantu bertahan. Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan anak saya? Kalau dia laki-laki, akan saya pakai saudara. Tapi kalau dia perempuan, akan saya jadikan istri segala anak saya. Mas Bayu tolong ini yang dilakukan tindakan CPR cepatnya. Dokter, biar saya aja yang bikin napas buatannya. Ayo, cepetan. Bibir ternoda. Bibirku. Pak Made, Sekarang hidup. anak saya hidup, Pak Made. Bu, hidup dia bu. Hidup. Hiduplah kamu, hiduplah. Alhamdulillah. Ibu. Hidup. Dia. Apaan sih? Enggak. Aku sih cuma mau ngasih tahu. Apaan? Segara mau dinikahin sama ibunya. Ya ini gara-gara nazarnya ibunya. Apa? Segara mau nikah sama dokter Yulia gara-gara nazar ibunya? Nggak bisa. Ini kuno. Udah nggak zaman lagi kita ngikutin nazar-nazar yang kayak gituan. Ih, Ya kalau nazar itu tidak dilakukan, kampung itu kena musibah. tapi musibah itu kan Tuhan yang berikan. Iya tahu. Musibah itu diberikan Tuhan tapi ulah manusia yang menjadi seperti itu. Pokoknya rencana ini harus digagalkan. Aku udah bilang sama dokter Yulia, tapi dokter Yulia udah punya tunangan. Ya, aku juga nggak sudi. Sekian tahun aku setia sama Segara. Masa orang lain yang dapetin? Aku ini udah terancam patah hati. Patah hati kenapa? Ya, tunangan dokter Yulia mau datang sini. Kamu suka sama dokter itu? Ya lagi PDKT. Semenjak dokter Yulia datang sini, aku nggak bisa tidur. Banyak nyamuk kali. Bukan banyak nyamuk lagi, banyak tikus, banyak ular. Ayo. Saja. Apa nggak ada jalan lain gitu Pak? Bayar denda gitu misalnya? Inilah soal nasar itu tidak ada aturannya soalnya. Gimana kalau kita adakan rapat adat? Bikin peraturan baru? Kalau kita mengadakan rapat adat, kita perlu biaya lagi. Bapak takut nanti ada penggelembungan dalam biaya rapat itu. Masa sampai segitunya Pak? Sekarang kayak tidak tahu saja. Tetua kampung sekarang sudah meniru gaya-gaya orang DPR di Jakarta sana. Rapat perlu duit, membahas ini perlu duit. Nah kalau kampung kita terus perlu duit, bisa kere. Sedangkan kita tidak punya perusahaan sebagai sponsor soal itu. Tapi sebenarnya dokter Yulia itu sudah punya tunangan.
Kita tak bisa nutup mata seperti itu, Pak. Bagaimana kalau nanti tunangannya Dr. Yulia datang, kita ajak berembuk. Bila perlu kita cari penggantinya Dr. Yulia. Nyawa Ratu, ini masalah hati, Pak. Bukan masalah jual beli handphone. Sekarang. Justru ini karena urusan manusia yang masih punya otak, pasti ada jalan keluarnya. Segara, kamu tenang saja. Nasar tetap kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita akan cari jalan keluarnya. Segara, menurut kamu Dokter Yulia itu cantik apa tidak? Tidak merhatiin saya. Tapi kan kamu sudah merasakan bibirnya. Ayo Pak. Jadi. Jangan menangis lagi, ku ingin kau tersenyum. Jangan menangis lagi. Segara, aku cari kamu kemana-mana sampai rambutku keriting kayak gini. Taunya kamu duduk di sini. Ada apa? Kamu nganggap sepele ya soal nazar ibu kamu. Aku tuh nggak rela kamu tuh nikah sama dokter itu. Jangan dipikir saya senang dengan keadaan seperti ini. Berarti kamu nggak mau kan? Ini bukan masalah mau atau tidak. Ini masalah keberadaan saya yang dijadikan seperti barang. Lempar sana, ambil sini, tendang sana, buang ke sini. Pusing. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus protes. Aku dukung kamu. Bayu juga. Bayu? Apa urusannya sama Bayu? Dia kan suka sama dokter Yulia. Secepat itu? Udahlah, nggak usah bahas dia. Yang penting nih, sekarang bahas hubungan kita bagaimana. Memangnya ada apa dengan hubungan kita? Jadi, selama ini kamu menganggap kita nggak ada hubungan apa-apa. Dewa Ratu, banyak yang harus diluruskan nih. Segara, aku selama ini nungguin kamu. Aku kerja di kota juga dalam rangka ngumpulin modal buat kita nikah. Jadi aku orang yang paling marah soal nazar ini, Segara. Aku nggak rela kamu tuh nikah sama dokter Yulia. Kamu nggak usah khawatir, aku juga nggak senang. Tapi sepertinya kita harus ngomong banyak soal kita nih. Jadi, kamu nggak suka sama aku? Bukan nggak suka. Semua orang pasti suka sama kamu. Kamu cantik, rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau soal suka, belum tentu bisa memiliki. Segara, pokoknya kamu harus batalin. Kamu harus batalin nazar itu. Aku nggak mau tahu. Segara! 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 Di sini ada syarat untuk pendatang baru. Nggak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur tempat lain? Nggak boleh bareng sama Yulia? Ya, begitu. Di mananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku ketua Banjar. Bro, bentar bro. Ini Bali kan bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong? Ya, di sini desa adat bro. Jadi aturannya ketat. Maaf nih, buang kentut aja itu kena hukuman sanksi. Masa sih? Emang apaan hukumannya? Membersihkan WC selama seminggu. Beb, jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba gimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba? Pakai aja peredam.
Mas Bayu, saya tidak melawak sih, saya serius. Ya udah, saya kembali bekerja lagi ya, daripada saya tambah pusing. Permisi. Bro, gue jadi pengen kentut, bro. Permisi, bro. Gue yang gila, kok mereka yang gila ya? Beb. Kenapa sih gelisah banget? Capek. Ya udah, aku pijitin ya. Nggak usah. Sayang, kamu tuh bener-bener nggak bisa kalau nginep di sini. Kita harus ke rumah Pak Made sekarang. Males repot. Udah di sini aja nggak apa-apa ya. Tapi ini tuh aturan adat. Yuk. Berangkat sekarang kalau Pak Made. Mau naik apaan? Jalan kaki lah, mau naik apa lagi? Emangnya deket apa? Deket banget kok, yuk. Ayo. Mau ke rumah Pak Made. Oh, ya sudah mari saya antar. Nggak usah, nggak perlu. Kita berdua aja bisa kok. Iya, nggak usah. Deket kok. Saya aja yang tinggal sini berasa rumah Pak Made itu jauh. Beb, katanya deket. Deket kok. Ya sudah yuk, mari saya antar. Enggak. Enak aja. Yaudah, gue malu. Kamu sama Mama situ aja deh, ya? Ya sudah yuk, mari. Iya. Bu dokter, nanti kalau sudah mau pulang, tungguin saja. Bisa antar lagi. Nggak usah. Bantu, Mas. Iya. Oh iya, Pak Made. Ini kenalin yang namanya Andre. Oke. Andre, Pak. Ya, saya sudah siapkan tempat tidurnya. Mari. Makasih, Pak. Dasar tuh Segara. Alasannya tadi katanya ngurusin listrik. Taunya malah nganter tuh dokter. Dia. Kita rubah aja strategi. Kita bikin Segara sama Yulia saling benci. Gimana? Aduh, kenapa nggak pakai cara yang lebih gampang sih? Apa misalnya? Ya, suruh aja tuh si Andre bawa pergi dokter Yulia. Nggak usah balik lagi ke sini. Dokter Yulia itu dapat tugas dari negara. Memangnya nenek kamu bisa pindah kemana aja? Tapi kan Andre itu calon suaminya dokter Yulia. Masa dia rela ngelepas gitu aja sih calon istrinya? Ya tapi dia setengah hati sama dokter Yulia. Alah, paling itu alasan dia aja buat ngibur dirinya sendiri kan? Ya ini baru perjuangan aja. Yaudah pulang yuk. Nah, kebetulan Segara sudah datang. Segara? Iya.
tolong antar Bu Dokter pulang. Iya, kita juga udah janjian kok. Oh. Kalau gitu saya permisi ya. Iya. Masuk dulu ya. Iya. Kok nggak langsung pulang aja? Tak apa, masuk aja dulu. Saya khawatir sudah malam. Oke. Segara, besok kamu harus menemui Bu Dokter Yulia. Bawakan dia sayuran sebagai ucapan tanda terima kasih kita. Tapi kayaknya dia bukan tipe yang bisa masak deh, Bu. Wanita yang nggak bisa masak, wanita gagal. Ya nggak gitu juga, Bu. Maksudnya sayang aja kita udah bawain sayuran tapi kan nggak dimakan. Gimana kalau kita undang saja besok dia kemari untuk makan malam? Gini aja, Bu. Gimana kalau besok aku yang datang ke puskesmas? Aku kasih dia pilihan. Nanti kalau misalnya dia mau... Halo? Halo, siapa ini? Oh, ini dia. Kenapa, Di? Mau minta dijemput besok? Iya, saya usahain bisa. Enggak, iya pasti kok, pasti. Nggak ngapa-ngapain lagi sama ibu aja, lagi santai. Kangen. Nggak apa-apa, kenapa sih? Emangnya nggak boleh orang ketawa? Mau bicara sama ibu? Oh, katanya ibu nggak mau ngomong. Nggak, maksudnya ibu lagi nggak enak badan, mau istirahat katanya. Ya udah ya. Ya udah. Ya. Ibu kan sudah bilang sama kamu, jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu. Kita kan cuma temen, Bu. Kalau cuma teman sih ibu nggak ngelarang. Tapi jangan lebih dari itu. Dia itu kan wanita kampung sini. Maunya kerja di kota. Nggak bisa masak, kurang hormat sama orang tua. Jadi di mata ibu, dia itu tidak punya syarat sebagai istri ideal. Ibu tidak setuju. Pokoknya ibu nggak setuju. Tidak setuju. Ibu. Dokter. Permisi, Dok. Siapa lagi? Dokter Yulia. Malam, Dok. Malam. Dokter, kok belum tidur? Ya kebetulan masih nonton TV. Oh, kresek-kresek. Mungkin antenanya, Dok. Mau saya benerin? Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Saya tuh seneng banget kalau direpotin, Dok. Tapi... dokter kok udah nggak bau muka kambing? Kan saya udah mandi di sungai yang ada penunggunya itu. Kan nggak ngaruh sama dokter. Dokter kan terpaksa. Ya, tapi setidaknya kalau Segara nggak kecebur situ, saya juga nggak akan mandi di sana, ya kan? Iya ya. Benar kan? Iya. Dok, saya ke atas dulu ya, boleh kan, Dok? Boleh banget. Boleh. Tapi dokter, ada tangga? Ada, saya punya tangga di belakang. Oh, iya. Di belakang kan di sana. Iya, saya mau ambil helm supaya kepalanya safety. Iya, oke. Belakangnya di sana ya. Saya tunggu di dalam. Dokter. Dokter. Apa lagi? Dokter, tunggu sebentar ya. Tenang.
Udah, saya tunggu di dalam ya. Ya. Mudah-mudahan saya kesetrum. Nanti bisa dibuatin napas buatan sama dokter Yulia. Aduh. Udah malam-malam, dingin pula. Nah. Ya. Tunggu. Ada orang di atas rumah, Bu Dokter. Dia mau mencari antena TV. Waduh, mari kita sergap dia, Bli. Hei, maling! Maling! Maling, turun kamu! Cepat! Turun! Jangan! Oh! Ayo! Turun! Jatuh! Ya, jangan, dokter! Ya. Ada apa ribut-ribut? Bu Dokter. Aduh, Bu Dokter. Ada maling, Bu. Dia mau maling antena Ibu. Aduh Dewa Ratu, ini Pak Mantri. Mati, Bu Dokter. Mati? Iya. Coba, saya periksa. Denyutnya dia masih ada kok. Coba aja dibawa ke dalam deh. Siapa tahu cuma pingsan. Ayo. Ada apa ini rame-rame? Saya dengar suara kentongan tadi. Salah sasaran, Pak Klian. Yang kira maling. Pak Mantri lagi benerin antena TV. Ya sebenarnya salah saya juga sih Pak Made ngebiarin Mas Bayu benerin antena rumah saya. Tapi masih hidup. Denyutan dia masih normal sih. Ini Bu Dokter, tiang punya obat gosok untuk bangunin orang pingsan. Coba Bu Dokter, nanti gosokkan aja di ujung hidungnya. Terus dijamin Pak Mantri pasti bangun. Ya udah kita coba aja. Ya, itu obat tradisional dibuat oleh masyarakat kita di sini. Ya udah, kita coba ya. Mudahan bisa. Jangan dok. Kok bisa bangun sendiri? Bu dokter tahu nggak itu ramuannya apa? Salah satunya naik kebo. Iya, jadi gagal deh rencana bikin napas buatan dari dokter. Jadi ternyata masih ada hubungan Bayu sama Bu Dokter. Aduh. Pak Made tahu nggak kenapa Bu Dokter nggak bawa kambing lagi? Iya, karena dia sudah mandi kecemplung di sungai. Nah, terbukti kenapa kata-kata saya. Iya bener sih Pak Made ya. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal. Loh, apa yang tidak masuk akal di negara kita ini? Orang yang setiap hari berjamaah mengkorupsi uang negara 6,7 triliun. Nah, untuk apa uang sebanyak itu? Untuk apa? Hah? Bu dokter, saya mau pulang dulu. Lama-lama saya bisa gila di sini. Mas Bayu. Sekalian dibawa. Ih, kamu ini kemana aja sih? Lama banget sampai aku udah nyampe kayak gini. Masih ada kerjaan tadi. Kamu kelihatan meriah. Gak usah norak kayak kau ngojek tadi deh. Yaudah yuk, ntar aku pulang. Ayo, tapi aku harus ke puskesmas dulu, nggak apa-apa ya? Kamu sakit? Enggak, mau ketemu sama dokter. Sejak kapan di desa ini ada dokter? Baru datang. Cowok? Cewek. Mau ngapain kamu ketemu dia? Mau bilang terima kasih aja. Emang dia ngapain kamu? Kemarin waktu aku kesetrum dia nolong aku. Nolong gimana?
Nggak tahu. Ya. Ada aja sih kamu. Siap. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Dokter Yulia ini dokter tetap di sini, di desa kita. Beliau akan melayani kita selama 24 jam penuh. Nah, seandainya ada yang membutuhkan bantuan tengah malam pun akan tetap dibantu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak Made. Interupsi, Pak Made. Kenapa saya nggak praktek 24 jam, Pak? Malah disuruh sore hari. Ini nggak adil, Pak. Ini pasal baru yang saya ciptakan tadi malam, Pak Mandri. Wah, Pak Made. Pak Made bisa dituduh ada main sama dokter itu. Maaf Mas Bayu, tapi itu udah keputusan dari Pak Made sendiri, bukan dari saya. Sudahlah Pak Mandri, tenang saja. Kalau perlu uang tambahan kan bisa jadi asistennya Bu Dokter. Ya sudah, Pak Made, saya boleh kembali bertugas lagi kan? Selamat bertugas, Dokter. Dokter. Kamu beli limun dulu, Gi. Haus kan? Keluhannya apa, Pak Segara? Panggil saja saya Segara. Biar berkesan lebih akrab. Oh iya, soal kesetrum kemarin ada efek samping atau ngerasa apa? Oh itu masih terasa sakit sedikit. Di bagian jantung? Iya, jantung. Jantungnya berdebar-debar. Berdebar-debar, dokter. Bahkan semalam sampai nggak bisa tidur. Oh ya? Mau sekalian aja saya periksa di dalam. Tapi saya bukan antrian pasien ya, dok. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya periksa aja di dalam yuk. Mau periksa? Saya datang bukan untuk periksa, dokter. Maaf, tapi kalau bukan mau periksa sebaiknya jangan sekarang. Soalnya ini masih jam kerja saya. Sebenarnya saya mau jelasin. Walaupun ini nazar ibu saya nggak setuju. Bro, gua Andre. Gua tunangannya Dokter Yulia. Nama saya Segara. Gua udah tahu ceritanya soal lo kesetrum dan ditolongin sama dia. Cuman yang gue lihat kenapa efeknya jadi berkepanjangan ya? Saya sudah jelaskan semua keadaannya sama Dokter Yulia. Oke, gini ya. Gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak. Oke? Jadi kalau lu sekarang rasa nyaman sama keadaan lu sekarang, lu siap-siap aja berhadapan sama gue. Ngerti? Jangan salah paham dulu, Bli. Enggak. Gue udah paham semuanya. Jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini, Bli. Belum tentu juga saya senang dengan tunangan Anda. Soal cantik, soal status. Di desa ini banyak. Cewek maksud lo? Kambing. Lucu lo. Lihat lo ya, lo jual gue beli. Bro, si Segara ngomong apa? Intinya dia bilang kalau dia nggak setuju sama semua ini.
Dan dia juga bilang kalau dia nggak suka sama sekali sama Yulia. Wah, itu bohong bro. Nggak tau lah. Tapi yang jelas gue makin gedek aja sama insinyur itu. Tadi aja tuh udah hampir gue beris jurus 2 jurus, tau nggak? Weh, jangan main kasar. Dia itu juara pencaksilat tingkat provinsi. Baru tingkat provinsi aja belagu. Emangnya kamu itu juara pencaksilat juga? Siapa bilang? Kali. Gini aja bro. Emosi lo. Iya, sorry. Gini aja. Sekarang kita gandeng dia aja. Siapa? Dia. Siapa? Nah, dia itu tunangannya Segara. Ya terus? Kita pakai aja. Kita korbanin aja. Korbanin? Maksudnya kita manfaatin. Aduh jangan bro. Cantik nggak? Nggak, gini maksud gua kalau cewek cantik terus kita korbanin, sayang mendingan disayang-sayang. Ya nggak? Waduh bro, inget tunangan lo bro. Lain soal. Asal lo tahu aja nih ya, yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran. Ya anggap aja supaya hidup lebih berwarna. Ngerti nggak bro? Iya. Oke. Ya udah. Lo kemana? Sana. Udah. Oke, yuk. Pelan. Mana bro? Lama deh. Sabar. Kalau nggak cantik gue balik ya. Dia. Kan ya. Hai. Dia. Halo. Kenalin, ini tunangannya Yulia. Saya Andre Tauladan, Dia. mantan vokalis band. Kalau gue tahu dari dulu ada cewek cantik kamu di sini, udah pindah gue ke sini dari dulu. Beneran. Emang cewek Jakarta gak ada yang asik ya? Jakarta, ceweknya udah pada kisut. Paling sisanya alot. Bro, inget tunangan lo. Udah duduk aja dulu. Bohong. Dia, begini dia. Kita harus membatalkan nazar ibunya Segara. Yap. Ya, aku udah ngomong sama Pak Made. Aku juga udah ngomong sama Segara. Tapi kayaknya nazar itu bakal tetap berjalan ya. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus pura-pura hamil. Buset. Enggak, soalnya cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segara. Aku duduk sama Segara, itu duduk rapat aja pas naik motor. Gimana ceritanya bisa hamil? Nah, gini aja. Nanti malam kamu sama Segara kumpul-kumpul aja. Ya. Kumpul apa nih bos? Jelasin dong detailnya. Gini. Mau kumpul kebo, kambing. Nah, pokoknya kamu harus ngerayu Segara supaya dia terlena sama kamu. Buset. Aku nggak mau kayak gitu. Emang aku cewek apaan? Rayu-rayu biasa aja, ya. Emang kalau ngerayu bisa hamil gitu? Nah, pokoknya pura-pura hamil, kita sebarin informasinya. Kalau sudah tersebar, nah pasti Segara mendapatkan hukuman sanksi dari Anda. Nah, pasti gagal nazar ibunya, ya nggak? Ya. Ya, nggak usah khawatir. Pokoknya semua bisa diatur. Udah, ya. Oke. Bro, ingat sama tunangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Made, dari tadi saya nyariin Pak Made. Loh, Bu Dokter kok kesini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Made. Saya lagi bingung soalnya Pak. Oh, ada pasien yang tidak mau membayar obat. Oh, bukan masalah itu. Masalah apa? Soal nazar Pak. Itulah isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Segara pun menginginkan nazar itu dibatalkan.
Tapi Bapak tidak punya kuasa untuk itu. Karena nasar itu harus dilakukan. Bukan di daerah sini saja, semua daerah pun begitu. Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping, Pak? Seperti obat saja ya Bu Dokter ya. Iya, kan saya udah tunangan. Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan nazar? Itulah sebabnya saya memanggil Bu Dokter dan tunangan Bu Dokter. Karena dari hasil pertemuan tetua adat di sini menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah. Nah, yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi. Masa harus saya yang mengalah? Bu Dokter, Segara itu adalah aset yang penting buat desa kita ini. Oh ya? Dia orangnya pintar, insinyur, dan sarjana. Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar. Tapi dia tolak. Dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya, Pak. Loh, kenapa? Dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah yang dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja Bapak itu membela Segara. Dan harus tetap saya yang mengalah. Tadi kan sudah bilang, dari beberapa pertemuan pendesa-pendesa adat untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluar. Ayo kita duduk dulu. Ya, boleh Pak. Saya ngobrol-ngobrol lagi nanti. Boleh, Pak. boleh. Andre. Lagi. Gak dia. Buset. Baru bangun. Enggak. Iya, Deng. Gak pernah tidur ya di Jakarta? Kalau di Jakarta kita kebanyakan tidur bahaya. Bisa lewat dilibas sama orang. Ya udah, nih aku bawain sarapan buat kamu. Buat aku. Thank you ya. Iya, cobain. Yuk, duduk. Yuk. Si Yuli aja nggak pernah nih bawain aku sarapan kayak begini. Kece. Eh? Nah, kayak nganterin. Gombal deh. Udah, cobain tuh. Coba dulu ya. Telurnya dulu. Boleh. Enak, Kak? Enak? Enak banget malah. Gimana sih? Enak? Ya? Kamu masak sendiri? Ya dong. Kalau di desa ini, setiap perempuan tuh harus bisa masak. Gitu. Si Yulia juga bisa masak sebenarnya. Oh ya? Tapi kalau dibandingin sama kamu jauh. Itu jauh lebih ajib kalau sekarang di rumah. Kenapa? Dengar suara orang nggak? Nggak dengar? Tuyul kali. Tuyul kesiangan. Gak ada siapa-siapa kok. Enggak, tadi beneran ada. Kayaknya pacar kamu ngikutin nih. Terus nanti Toto marah. Malah masih pacaran. Memang dah. Orang Jakarta memang gak ada yang cocok sama Dokter Yuli. Yang cocok cuma saya sendiri. Sama Om Andre. Apa? Andre suka sama dia? Itu perasaan saya aja, Dok. Sebelum ketemu saya, dia bilang dia itu cantik nggak? Seksi nggak? Bisa dipakai nggak? Masa iya Andre nanya kayak gitu? Sumpah, Dok. Terus, tanda-tandanya selain itu apa lagi? Saya ngelihat mereka lagi suap-suapan. Mas Bayu serius? Wah, Dok. Kalau HP saya ada kamera, langsung saya foto, Dok. Saya aja seumur hidup nggak pernah yang namanya disuapin sama Andre. Saya mau kok suapin. Nyuapin siapa? Nyuapin dulu dokter. Urusannya apa? Oh iya ya. Tapi Dok,
urusan nazar itu yang kata Pak Made apa ya? Katanya sih susah buat dibatalin. Wah, lagian Segara juga nggak mau tuh, Dok. Oh ya, soal hubungannya dia sama Segara itu mereka nggak pacaran kok. Cuman emang mereka masih keluarga jauh. Siapa bilang? Segara yang bilang sendiri sama saya kemarin malam. Nah mungkin karena faktor itu juga si dia makanya masih genit-genit sama Andre. Wah, bisa jadi, Dok. Artinya dokter itu harus putus sama Andre dan membatalkan nazar Bu Ningsih. Aduh, udah. Saya nggak mau ngomongin lagi masalah ini karena saya sekarang tambah pusing malah. Dok, nggak usah pusing-pusing. Kan ada saya single, berjaka lagi, siap menikah. Emangnya saran dari saya belum dilaksanakan sama Mas Bayu? Maksud dokter? Yang saya suruh ke pasar. Saya sih kesana isinya emak-emak, Dok. Masa orang seganteng saya dapatnya tukang tempe? Saya kan lagi ngincer dokter. Oh iya, dokter siapa? Masuk. Nah, saya bisa baik pasien. Permisi dokter. Kapan giliran saya dipanggil? Iya, ini saya sudah Astagfirullahaladzim. Iya. Gigi dokter. Mas Bayu silakan keluar dulu. Tolong, silakan ke sana. Bu, ada apa? Segara suruh cepat pulang, Bu. Ibu juga disuruh pulang cepat dari pasar. Pak Made yang manggil. Begini Segara, tadi tetua-tetua adat sudah mengadakan paruman dan diputuskan bahwa nasar itu harus dilaksanakan. Iya, bagaimana dengan Dokter Yulia? Biar Bapak yang akan ke sana. Bapak akan bicara dengan Dokter Yulia. Jelas dia akan menolak. Nah ini dia. Kalau dia menolak, itu artinya nasar ini dibatalkan. Dan ini juga merupakan keputusan dari tetua-tua adat tadi. Saya rasa ada baiknya Bapak nggak usah ke sana lah. Saya yakin dia pasti menolak lah. Ya tapi prosesi lamaran ini harus tetap dilaksanakan. Karena ini merupakan adat dan kewajiban kita. Kalau gitu lebih baik saya kembali kerja aja dulu. Bantu Ibu Segara. Iya, Ibu minta tolong aja dulu sama tetangga. Saya banyak kerjaan, Bu. Seperti mau besok aja lamarannya. Ya memang besok. Besok lamarannya? Iya besok. Iya. Dewa Ratu. Makanya kamu bantu Ibu di rumah dulu. Iya. Saya kembali dulu ke sungai pamitan sama yang lain. Iya. Saya mau dikawinin sama Dokter Yulia. Ya, kamu harus ikut nasar ibumu. Mana mungkin, Pak? Apanya yang nggak mungkin? Manohara aja bisa kawin dengan pangeran Malaysia. Tapi kan cerai juga, Bu. Kalau nasar ini tidak dilaksanakan, desa kita akan kena malapetaka, kena bahaya. Lagian kamu kan nggak punya pacar, nggak punya tunangan, apalagi calon istri. Belum ada kan? Iya, tapi yang ada si dia bakal marah-marah. Hah? Jadi kamu pacaran sama Desi? Ya, saya sih nggak punya teman, cuman dia yang nggak punya pacar. Wah, ini baru namanya keren. Apanya yang keren, Pak Made? Begini, Bu. Kalau dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita. Tapi sekarang, wanita itu tergila-gila. Apa itu tidak keren? Hah? Terus sekarang bagaimana, Pak Made? Begini saja. Nanti malam kita ke rumahnya Bu Dokter. Kamu harus ikut. Saya nggak mau, Bu. Kan Ibu yang punya nazar.
Ibu aja yang ngomong. Saya nggak tega ngomongnya. Muka saya mau taruh di mana? Ya taruh saja pada tempatnya. Masa muka taruh di saku? Pokoknya nanti malam kamu harus ikut ke sana. Bapak pamit dulu. Kamu jantan dikit jadi laki-laki Segara. Pokoknya nanti malam kamu harus ikut. Berasa kambing dipaksa kawin. Mbak. Ya untungnya sih orang-orang di sini baik-baik. Suasananya juga enak kok, tenang gitu. Ya cuman aku kasih tau kamu kalau misalnya dari bandara itu kan agak susah nyari angkot. Emang nggak ada sih, jadi kamu harus nyewa mobil lagi kayaknya. Om Swastiastu. Swastiastu. Andre, nanti aku telepon lagi ya, ada tamu soalnya. Oke, baik. Dadah. Iya, Om Swastiastu. Waduh. Kayaknya saya kedatangan tamu spesial nih. Silakan di sini. Bu dokter suka masak nggak? Ini saya bawakan sayuran. Ibu terima kasih loh. Kebetulan emang saya suka masak. Oh, ternyata Bu dokter suka masak. Emangnya muka saya kelihatannya kayak orang nggak suka masak ya Bu ya? Segara yang bilang. Sepertinya saya salah memberikan informasi. Sampuniki Bu dokter. Dulu ketika Segaro itu kena strom listrik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, nah Ibu ini Segara ini mengadakan asar, mengadakan kaul, mesesangi. Siapa yang bisa menghidupkan Segara kembali? Kalau dia laki-laki akan menjadi saudaranya Segara. Kalau dia perempuan akan menjadi istrinya Segara. Begitu Bu dokter? Iya betul. Iya, lucu ya kayak legenda Sang Kuryang. Dokter ngerti nggak apa itu nasar? Iya, seperti sesuatu yang harus dilaksanakan, ya kan? Jadi Bu dokter mau kan? Mau soal apa ya? Oh, ini tampaknya Ibu dokter masih belum paham gitu, Pak Made. Tunggu. Jadi maksudnya Ibu itu nazarnya ditunjukkan kepada saya? Iya benar Bu dokter. Dokter harus menikah dengan anak saya Segara. Hah? Nggak bisa. Saya nggak bisa soalnya saya tuh udah punya tunangan. Oh, ya sudah kalau begitu. Kami mohon maaf. Kami permisi dulu. Ayo Bu. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Tapi Bu dokter. Iya, ini. Sayurannya di sini aja ya. Iya. Dimasak ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan. Mari. Iya. Maaf sebelumnya mengganggu malam-malam. Nggak apa-apa. Pamit ya. Iya. Terus ngapain ya? Gue tahu. Mudah-mudahan diangkat, ya Allah. Halo? Halo Mas Bayu. Siapa nih? Sorry. Ini saya Dokter Yulia. Iya dok. Ada apa ya dok? Kayaknya nih ya malam ini kan saya agak susah tidur nih. Mau nemenin nggak ya Mas Bayu? Maksudnya nemenin tidur? Wah. Tunggu. Maksud saya tapi bukan temenin tidur, temenin ngobrol. Dokter nunggu aja ya. Saya kesana dok. Halo, Mas Bayu. Hei. Sabar dok, iya ya.
Kelamaan. Apa nih? Tengah malam begini, kemana dia tuh ya? Aneh-aneh aja dia. Apa ya akhir-akhir ini kok Pak Mantri jadi aneh gitu ya? Kawin sama Segara karena nazar ibunya. Iya. Dan Pak Made sendiri yang katanya udah bersaksi. Dia Pak Bayu yang bikin saya nggak bisa tidur dari tadi. Jangan mau, Dok. Ya, saya sendiri sih belum jawab apa-apa. Tolak aja. Tapi katanya kalau saya tolak, bisa terjadi malapetaka besar di kampung ini. Alah, itu mimpi orang-orang tua, Bu. Sekarang ini zaman reformis. Masa setan nggak bisa reformis? Loh, saya serius, Bu Dokter. Saya akan memveto keputusan ini. Dan dokter harus menolak terus. Titik. Ya saya sih jelas bakalan tolak, karena saya udah tunangan. Ya bahkan saya udah nyuruh tunangan saya untuk kemari besok. Wah. Aduh. Enggak, Dok, langsung migrain saya. Sebenarnya ya saya harus memikirkan nasib saya dulu, Dok. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Maksudnya? Ya saya sekarang bujangan. Status saya ya masih saya pikirkan. Ya itu saya jadi panik, Dok. Ya sekarang saya jadi bujang lah. Ya kalau untuk sekarang ini sih saya cuma butuh dukungannya Mas Bayu. Mas Bayu, mau kemana? Saya mau pulang, Dok. Saya lama-lama di sini bisa gila dan patah hati. Yang ada tambah puyeng nih kepala gue. Gimana ya? Lari dong, masa kalah sama orang tua? Kau tuh ada aja deh. Ayo, capek. Yaudah istirahat dulu yuk, nanti ntar keburu pingsan lagi. Iya. Ya, pijetin nggak? Iya, makasih ya. Jangan deh. Nanti Toto ada yang ngikutin lagi kemarin bunyi-bunyian apa itu. Dasar kamu aja tuh yang ngerasa. Parno, enak aja. Aku tuh dulu Aduh. sering banget lagi kesini tau nggak? Oh ya? Apalagi kalau aku lagi ada masalah kayak gini. Ya, rasanya semua masalah itu hilang seketika kalau aku udah lihat pantai. Gitu ya? Jujur, aku juga kayak gitu. Aku sekarang udah nggak peduli lagi soal nazar, soal pernikahan Segara sama Yulia. Udahlah, bodo amat. Tapi kamu masih peduli kan sama dokter Yulia? Emangnya menurut kamu begitu? Ya, kalian kan udah tunangan. Kalau menurut aku sih ya, orang nikah aja bisa cerai kok. Ya, apalagi kalau baru tunangan. Apa aja kan bisa terjadi kan? Ya, iya sih. Cuman kan dokter Yulia tuh cantik, nggak kayak aku. Kamu juga cantik. Bisa sih, Mas. Iya. Jijik ngeliatnya. Jangan Dok, jangan. Tapi Andri itu tunangan saya, Mas Bayu. Ya, tapi Bu Dokter yakin kalau Andre itu akan menjadi suami Bu Dokter. Sekarang kan udah jelas, Dok. Tuh, ini adegannya direkayasa atau enggak? Siapa? Mas Bayu mau ngapain? Saya mau melindungi dokter. Saya nggak butuh perlindungan dari Mas Bayu ya. Laki-laki itu semua tuh sama aja, cuma mencari kesempatan dalam kesempitan.
dokter. Misi. Permisi. Gagal lagi. Segera. Katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia. Oh, itu hanya acara untuk menggagalkan nasar ibuku aja. Ya sebenarnya dokter itu nggak jelek-jelek banget sih. Ya lumayan lah. Maksud kamu? Ya sekarang aku berharap nazar itu benar-benar terjadi. Nah, kamu jadi nikah sama dokter itu. Cepat sekali sikap kamu berubah. Ya, kita harus realistis dong dalam menghadapi masalah, ya kan? Kemana? Mau ke sungai, cek pembangkit. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Main lu keluar, masuk lu masuk. Wah, bro, dia cek masakan. Bibi, tolong dibikinin lagi, nggak mungkin, Bibi. Dokter. Kita lihat aja nanti ya. Dok, saya bisa. Hari ini kita akan melaksanakan pertunangan Segara dengan Dokter Yulia. Semoga Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, memberikan anugerah. Kamu siap untuk menerima lamaranku? Saya terima. Wah, Bibi, kita kan pasti ngomong. Wah, gara-gara lu semuanya, lu berantakan pertunangan gue. Sayang, please. Diam. Apa? Lu usah ikut campur kan? Ini urusan gue sama dia. Beb. Beb. Ku coba tuh bertahan dalam kisah ini, tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Cobalah tuh bertahan, pahami hatiku. Haruskah ku meminta kau jangan pergi?